إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Dunia ini milik Allah, isi-isinya juga milik Allah. Langit milik Allah, dan apa yang ada di atasnya semua adalah milik Allah. Kita manusia ini hanya bergantung kepada Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, karena kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa, dan nanti pun kembali kepada Allah dalam keadaan tidak punya apa-apa, membawa apa-apa. Hidup tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Makanya hidup di dunia ini mesti cerdik, karena hidup di dunia ini waktunya pun sangat singkat. Kalau menurut ulama cuma 2,5 jam saja. 2,5 jam ini kalau di dalam keseharian kita waktunya antara asar dan maghrib, cuman segitulah daripada waktu kita, 2,5 jam saja. Makanya Allah firmankan wal asr, demi waktu asar, karena waktu asar itu kebanyakan manusia, kata Allah, lalai. Manusia banyak yang rugi. Perhatikanlah waktu setelah asar. Kalau di kota-kota besar itu sibuk saja manusia itu. Begitu juga waktu itu kita lihat anak-anak bermain-main pada saat waktu asar. Perhatikan anak-anak bermain-main setelah waktu asar itu. Habis waktu asar itu mereka bermain-main di teras rumah kita ataupun di suatu lapangan. Maka satu orang anak laki-laki mengatakan kepada anak satu orang wanita, wahai kamu adalah ibunya, aku adalah bapaknya. Kita hari ini bermain-main. Saya adalah bapaknya, kamu ibunya. Maka saat itu nampaklah benda-benda karton. Maka karton ini dijadikanlah rumah. Ada potongan-potongan kayu, potongan kayu pun dijadikan mobil. Ada kotak-kotak korek api dijadikan TV. Maka di situ ada bunga-bunga. Bunga ini kadang-kadang ada yang model kelapa. Maka ini semuanya dijadikan permainan. Anak perempuan tadi mengambil kuali-kuali main-mainnya,
Maka dia petiklah daripada bunga-bunga, dia masak. Maka dikatakan kita makan. Setelah itu tak terasa sudah jam menunjukkan 5:30. Maka mereka juga asik bermain-main. Mulailah masuk waktu jam 6. Maka kedua orang tua anak-anak ini memanggil, "Wahai anakku, pulang. Waktu sudah maghrib, pulanglah. Mandi." Maka anak ini katakan, "Wahai ibu, belum lagi masanya, belum lagi puas kami bermain-main." Maka ibunya mengambil satu kayu kecil untuk mengancam anaknya ini, "Pulang, kalau tidak kupukul kau." Maka bapak ibu anak ini pun takut sambil menangis. "Ibu ini pun masih lagi bermain-main, aku sudah disuruh pulang." Nah, begitu juga anak ibu daripada anak laki-laki ini juga dipanggil oleh ibunya, "Pulang. Wah, ibu ini pun belum lagi kami masih asik kami bermain-main." Akhirnya diambil lagi sepotong kayu. Maka diancam juga anak ini supaya pulang, karena sudah mau maghrib. Nah, kita begitulah kata alim ulama, sedang bermain-main bapak ibu. Sedang bermain-main sekarang kita ini. Tak terasa malaikat maut datang kepada kita, menyuruh kita pulang. "Wahai hamba Allah, kamu pulang." Karena tugas malaikat maut ini kata Allah, "Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Yang mengembalikan kamu, kata Allah, dalam perkara kematian ini, untuk mengembalikan kamu kepada Allah itu tugasnya malaikat. Ya, tugasnya malaikat. Dan dialah yang akan mengembalikan kamu, kata Allah, kepada Allah. Dia yang akan mengembalikan kamu kepada kami, kata Allah. Mau tidak mau, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang tidak senang, asiknya kita dalam keadaan permainan dunia ini, semuanya kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia saat itu menyesal karena dianggap dunia ini tempat permainan. Padahal memang Allah firmankan, "Wala ibu walahu." Dunia ini penuh dengan sendau gurau, kata Allah. Gak ada yang jelas di dunia ini, semua bermain-main. Suami istri yang sungguh-sungguh membangun rumah, dia sedang bermain-main. Suami istri hari ini sedang sibuk untuk mengambil S1, S2, S-teler, macamnya itu. Dia sedang bermain-main. Semua manusia ini bermain-main. Kapankah dia sadar? Setelah dia dipanggil oleh malaikat maut. Maka keluarlah dari lisannya. Apa yang keluar dari lisannya? Walau apa katanya? Yang kulu, apa katanya dalam surah Al-Munafiqun itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Di saat Allah perintahkan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kata Allah, sebelum datang malaikat kepada engkau untuk menjemput kamu, lalu di antara kamu mengatakan, "Ya Allah, tangguhkan dulu kematianku, ya Allah. Aku mau 4 bulan. Aku mau 40 hari masturat. Aku mau hidupkan taklim rumah, ya Allah. Aku mau belanjakan semua hartaku di jalan Allah." Lalu terakhir katanya, "Fa'asaddaka wa aku minas salihin." Aku mau bersedekah, aku mau beramal soleh, ya Allah. Ternyata penyesalan manusia saat itu tidak ada artinya. Makanya kita harus sadari kehidupan yang sedang bermain-main ini, Bapak Ibu,
Maka hari-hari kita perhatikan jam. Hari-hari perhatikan jam. Karena jam ini berhubungan sekali dengan manusia. Tidak ada manusia yang tidak melihat jam kecuali manusia yang tinggal dalam hutan. Orang-orang primitif. Tapi manusia yang hidup di kota, di kampung, di desa. Rumah kecil, rumah besar. Pasti bertanya dengan jam. Jam berapa sekarang? Kenapa manusia bertanya dengan jam? Apa maksudnya? Ada sebagian manusia bertanya dengan jam karena dia mengetahui ternyata ini sudah malam. Ada juga manusia yang bertanya tentang jam karena dia mau ada hubungan dengan pekerjaannya. Ada manusia yang bertanya dengan jam karena dia mau ada urusan dengan yang lain. Padahal jam ini, kalau kita dengarkan dengan spontan, dengarkan dengan telinga kita yang jelas, jam ini selalu mengatakan mati, 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 mati. Tik, tik, tik. Jam mengingatkan kita betapa dahsyatnya setiap daripada jam itu berubah waktunya, berubah jam panjangnya, jarum panjangnya. Jarum pendek juga berubah posisinya. Ternyata kehidupan kita di dunia ini sudah mulai akan berakhir. Besarlah anak-anak di samping kita. Lihat keadaan besarnya. Ternyata kita juga mau akan diusir oleh anak-anak kita di dunia ini. Gantian Abi. Jangan Abi saja yang menempati dunia ini. Kami juga akan menempati. Abi cepat-cepat pulang. Umi cepat-cepat pulang. Karena manusia di dunia ini silih berganti. Dan kita yang hidup ini membutuhkan jam supaya tahu kita bahwa jam ini adalah peringatan yang sangat dahsyat. Setelah itu bertanya dengan minggu. Minggu juga bertanya, minggu apa sekarang? Minggu keberapa sekarang? Sampai begitu. Tak lama kemudian mulailah manusia memikirkan bulan. Bulan apa sekarang ini? Rajab. Sekarang lagi masuk bulan apa? Sa'ban. Masuk Ramadan. Baru dia ingat tahun. Yang hebatnya dia ingat tahun ini. Dia ingat pula tahun lahirnya. Ulang tahun pula dia. Wah, ulang tahunku yang rupanya abimu ini ya. Ulang tahunku sekarang ini. Nanti bujukan Abi kan supaya beli kue bolu kita. Belilah pula kue bolu. Tak? Dengan tulisan happy birthday. Apa tu? Happy birthday. Oh, dimasukkan pula ke Facebook. Dengan umur yang sekian tahun. Maka orang-orang pun membalas. Happy. Macam tentang apa itu. Ada yang model jari saja, ada yang model jempol balasannya, ada pula bacaan doa barakallahu fi umri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, seharusnya kita mengingat tahun bahwasanya ya Allah, kalaulah hari ini umurku 40 tahun, aku sudah tua rupanya ya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali katakan, tahukah kamu wahai hamba Allah, wahai muridku yang paling jauh itu? Seluruh muridnya mengatakan sesuatu yang tidak kita bisa gapai wahai Imam. Kata Imam tidak. Yang paling jauh itu sesuatu yang telah tertinggal di belakang, tak lagi pulang lagi, tak akan bisa lagi kembali. Makanya hadirin yang mulia, kita ini tinggalkanlah waktu kita yang sudah kita lewatkan itu dengan berbuat baik. Tinggalkanlah waktu itu dalam keadaan berzikir kita kepada Allah. Apalagi ini di bulan-bulan Rajab ini dilipat gandakan. Setiap bulan Muharram itu kata Nabi, dilipat gandakan daripada pahalanya. Beruntunglah ibu-ibu ini hari ini sedang keluar. Solatnya dilipat 2 kali lipat. Zikirnya dilipat gandakan. Zikir pagi petangnya dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Karena ini bulan haram. Bulan yang disucikan oleh Allah. Setiap daripada amal ibadahnya dihitung oleh Allah. Lain lagi kurus fisabilillah. Amalan yang keluar di jalan Allah. Satu subhanallah yang ibu ucapkan di sini.
mesti kami ucapkan dulu 70.000 kali di rumah kami dulu. Tak sama. La yastawun. Tidak sama orang yang duduk dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahala ibu-ibu sekarang. Dilipat gandakan karena bulan Rajab, dilipat gandakan lagi karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1.000 yang ibu infakkan di jalan Allah ini dilipat gandakan lagi 700.000 kali lipat. Tapi orang-orang yang ahli dunia tak tahu ini nilai ini. Tak tahu. Yang tahu dia sekarang harga ikan sekian. Capek dia apa itu. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, pahalanya sangat luar biasa. Debu-debu pun yang melekat di pakaian orang yang berjuang di jalan Allah menjadi tameng daripada asap daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang kembali kepada Allah, ternyata umur 40 tahun itu dah tua berupanya. Ada pula lagi umur 40 tahun ini, kalau sudah dia buat ulang tahun, dia merasa muda lagi dia itu. Padahal malaikat maut sudah mengumumkan tentang dia ini di langit. Manusia yang sudah berumur 40 tahun, perhatikanlah daripada gerangan-gerangan yang datang kepada engkau. Apabila rambutmu sudah memutih, jangan lagi cari lagi apa namanya itu sekarang, minyak untuk menghitamkannya itu. Sekarang sibuk, sekarang ku tengok ibu-ibu sekarang cuci rambut kuning macam itu, dicari di Lazada, dicelup-celup itu. Jangan lagi cari lagi itu. Allah telah mengingatkan kamu, wahai hamba Allah, bahwasanya rambut putih yang ada di kepala kamu itu mengingatkan kamu tentang kain kafan yang putih, bahwasanya kamu akan mati dalam keadaan membawa kain kafan yang putih. Dan di sana nanti akan disempurnakan kita dalam keadaan menutup aurat. Kalau perempuan entah 7 lapis katanya kainnya, laki-laki 3 lapis. Dan yang paling hebatnya Bapak Ibu, sesuatu yang hari ini orang menganggap pakaian teroris, nanti dia di akhir kematiannya, di saat dia setelah dimandikan, maka ini kain teroris ini akan dipakaikan kepadanya, disorbankan kepalanya Bapak Ibu. Padahal ini tak pernah pakai sorban ini. Jangankan pakai sorban, pakai peci aja pun tak pernah. Kadang-kadang kalau aku yang mandikan itu berkutuk juga hatiku ini. Ini pun langkai, ini pula dulu enggak pernah sholat pula beliau ini. Dipakaikan pula sorban sama dia. Mesti kembali seperti itu kalau dia orang Islam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hidup ini mesti kita harus cintai 2 amalan ini. Perintah Allah mesti kita cintai, sunnah Nabi juga harus kita cintai. Karena setiap apa perintah Allah, kalau tidak sesuai dengan cara Nabi, Allah tidak akan pernah senang dengan amalan tersebut. Makanya kita cinta dengan Allah, senang dengan perintah Allah, dan cinta dengan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, Islam ini datang dalam keadaan asing, dan nanti di akhir zaman nanti juga datangnya Islam ini dalam keadaan asing. Beruntunglah orang-orang yang asing, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah? Kata Nabi, satu manusia. Di mana satu orang manusia, kata Nabi, yang sibuk memperbaiki amalannya di tengah-tengah rusaknya umat ini. Nah, hari ini rusak Pak. Hari ini banyak umat Islam dibodoh-bodohi hari ini. Setelah datang corona, datang lagi kata Abdul Somad, Omicron, mamanya corona. Setelah datang corona, masuk Omicron. Pokoknya kata Abdul Somad, yang hebatnya corona ini pula datangnya pada saat bulan Ramadan. Ternyata mu'allaf rupanya corona ini. Waktu apa namanya itu, waktu Imlek enggak datang dia itu. Karena ini hari raya orang kafir, enggak datang dia. Ternyata kalau hari raya bulan puasa datang dia itu. Karena mengapa? Dia ini mu'allaf, udah masuk Islam rupanya corona. Jadi kita enggak perlu takut Pak. Orang udah masuk Islam pula makhluk ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk menjauhkan kita dari fitnah itu mesti harus dengan cara Nabi.
Di rumah kita penuh dengan suasana agama. Di rumah kita penuh dengan memikirkan agama. Anak-anak kita memikirkan agama. Seluruh kehidupan kita penuh dengan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak tahu, tak terasa kepada kita 6 tahun kita di ST Bapak Ibu, cuman 1 minggu lah kita belajar agama. Itu 6 tahun itu yang kita pelajari di masa Soeharto. PMP, IPA, IPS, matematika. Nah, itu dulu pelajaran-pelajaran dulu. Dan kita dijauhkan dari Al-Quran. Kalaupun ada sekolah SD-nya kalaupun ada sekolah agamanya, 1 kali dalam seminggu itu pun hanya teori, bukan praktek. Ditulis nanti semua pertanyaan di papan tulis. Setelah itu terserah kita mau jawab baik atau tidaknya, itu tergantung pemahaman kita. 1 minggu. Nah, ternyata kehidupan yang seperti itu, maka Allah bukakan hati kita, Allah pilih kita dalam agama ini, baru terasa ternyata agama ini bukan seperti itu rupanya. Dunia ini mesti harus ada keyakinan yang benar, kata Allah. Kalau tidak ada keyakinanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua apa yang kita lakukan, amal apa saja yang kita lakukan tanpa ada hubungan keyakinan kepada Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja, salat mesti penuh dengan keyakinan. Zikir mesti penuh dengan keyakinan. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa mereka melakukan ibadah itu. Luar biasa. Salat 2 rakaat bisa menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka faham bahwasanya as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci daripada surga. Kalaulah salat terbuka dengan surga, kalaulah salat kita ini surga bisa terbuka, lalu kenapa dengan dunia yang hina ini tidak terbuka dengan salat kita? Ya? Salat 2 rakaat terbuka surga, Pak. Kita hari ini solat kita entah berapa rakaat pun tak terbuka pintu rezeki yang hina ini. Ternyata solat kita tidak membawa keyakinan yang benar kepada Allah. Jadi makanya kita keluar ini untuk memperbaiki yakin. Kalau selama ini kita bergantung kepada suami, ternyata suami hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita. Makanya pergantungan kita, kalau ada hari ini tempat gantung-gantungan, maka tempat gantungan kita hari ini dirubah semuanya, mesti bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah tempat kita bermohon. Nah, Bapak Ibu, tidak mudah untuk merubah keyakinan ini, tidak mudah. Makanya yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW dikala manusia meninggalkan dunia ini, tidak membawa yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakuti Nabi. Nabi sering menangis persoalan ini. Kenapa? Hari-hari kita lihat dan tertipunya mata kita hari ini, orang sukses itu kita anggap adalah orang yang hebat jabatannya di dunia ini. Sampai ada pula yang ngomong, luar biasa sekarang anak si fulan itu dah. Kenapa rupanya anak si fulan itu? Udah masuk TNI saja, memang luar biasa, bermudah, mantap kan. Wah, datang satu lagi, Pak, yang paling hebat lagi siapa? Ada lagi tetangga kami itu. Kenapa buat tetangga ibu itu? Tetangga kami itu tanpa uang masuk dia jadi PNS. Langsung dapat kursinya. Masya Allah. Tapi adakah hari ini kita mengatakan yang paling hebat itu orang yang mati dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan itu pun kalau ada sekarang ini terjadi seperti itu, maka seluruh sekelilingnya akan bingung. Apa amalan Bapak itu sampai bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Bingung kita, Pak. Tapi kalau ada orang yang mati tidak membawa kalimat Allah Ta'ala, semua kita menganggap lumrah. Alah, mati, namanya mati-mati. Padahal suksesnya manusia itu, lihatlah pada kematiannya. Bukan pada saat dia berjalan, kesana kemarin, sehat badannya, bukan itu kesuksesannya. Tapi suksesnya manusia itu dikala dia mati, mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
Inilah maksud daripada tujuan kita ini Bapak Ibu, untuk menyempurnakan iman dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba mati, janganlah coba-coba mati. Ini sakit sedikit aja kita, ya Allah matikan aku, ya Allah. Nggak tahan aku lagi ini, ya Allah matikan. Udah mati, kepingin lagi hidup. Ternyata hidup ini berharga. Nah, harga dunia ini kata Nabi bukan mengumpulkan uang, bukan mengumpulkan harta, tapi harga dunia kata Nabi ada 3 perkara saja. Yang pertama kata Nabi, harga dunia ini adalah harta yang selalu digunakan untuk agama. Inilah harga dunia. Inilah kebaikan dunia. Ya, harta yang digunakan untuk kebaikan dunia. Hari-hari korban untuk agama. Lewat orang miskin, keluarkan. Ini kadang-kadang assalamualaikum dari masjid. Siapa itu? Ini celengan masjid. Lewat dulu. Pahala pun lewat. Lewat aja pahala itu. Ada orang meminta-minta, bawa buku. Assalamualaikum, kami dari Yayasan Anak Yatim. Mulai terpikir sama kita, ini penipu-penipu ini orang ini. Akhirnya lewat dulu. Lewat pahala. Hah? Mau siapapun yang datang Bapak Ibu, tak peduli kita. Lihat di zaman Bani Israel yang dia bersedekah tengah malam, siapa yang lewat dikasih uangnya. Sampai di tangan pelacur, di tangan pencuri, di tangan orang kaya. Ternyata sampai di telinganya ketika malamnya berturut-turut ini orang kasih sedekah ini, bukan sepantasnya orang yang menerima. Tapi langsung dia memuji Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah. Ternyata sedekahku telah sampai kepada si kolat. Lalu Allah datangkan berupa bisikan dalam mimpinya itu, dia dikatakan kepadanya, sedekahmu telah diterima oleh Allah. Adapun sedekahmu terhadap orang fakir kepada pelacur, disebabkan sedekahmu itu berhenti dia dari pelacurannya. Adapun sedekahmu dari pencuri kepada pencuri, disebabkan sedekah itu dia telah berhenti dari pencurinya. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, maka disebabkan kamu bersedekah terhadapnya, maka orang kaya tadi yang tadinya kikir pelit, maka dia sudah mulai gemar dalam menyedekahkan hartanya. Jadi itulah orang-orang yang menggunakan hartanya. Yang kedua apa lagi? Wanita soleha, istri yang soleha. Hari ini kebanyakan ibu-ibu sibuk menghiasi dirinya dengan bermacam-macam make up. Belilah ini di Lazada. Tengok berapa harganya ini untuk memanjangkan bulu mata saja sekian ratus ribu. Belilah ini. Setiap hari datang paket. Paket katanya pula. Hah? COD. Apalagi ini? Kata lakinya. Gak ada, cuman beli bulu matanya katanya. Bukan pula untuk suaminya. Dia berhias itu bukan untuk suaminya, tapi untuk kecantikan biar ditengok orang lain, ditengok oleh laki-laki lain. Terhadap suaminya, kalau bisa baju yang koyak-koyak lah dipakainya. Kadang-kadang suami pun menengok istrinya ini tak senang lagi dia dalam hatinya, aku carilah yang lain ini ya Allah. Padahal kata Nabi, perhiasan dunia itu siapakah mereka? Al-mar'atun soleh, wanita yang soleh. Apabila kamu melihat wajahnya, kamu betah di rumah, senang kamu di rumah, ya, bertambah iman kamu di rumah. Ini nengok istri kita aja pun terbayang kita utang di Metro, utang di apalagi Arjuna, utang semua ada gambar istri kita situ. Di di Columbus dan lagi macam saja. Lain lagi utang harian. Ternyata istri yang soleha itulah kebaikan di dunia. Yang ketiga apa lagi kebaikan dunia? Adalah anak yang soleh dan soleha. Inilah kebaikan Bapak Ibu. Selain daripada itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kepada kita semuanya, untuk mewujudkan daripada ini tidak ada jalan lain, kita harus banyak pengorbanan. Sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tinggalkan anaknya di tengah padang pasir. Maka anaknya tanpa sekolah, tanpa belajar di perguruan tinggi, tapi luar biasa akhlaknya Ismail alaihissalam.
Luar biasa akhlaknya Siti Hajar alaihissalam, ya, yang tidak menuntut begitu banyak terhadap suaminya Ibrahim. Hari ini anak kita sekolah tinggi-tinggi, sikit-sikit telepon, bang, mak, mana apa biaya ini mak? Mak, aku mau beli baju mak, begini, masya Allah. Padahal kita anak kita ini sudah mau menjadi master. Ada namanya MA, master agama. Wah, ada pula master dalam agama ini ya. Setahu aku master agama ini kalau seandainya hidup sahabat Nabi, itulah mereka master-master agama. Hari ini master agama pula azan di masjid, enggak datang ke masjid. Master apalah pula ini? Ada lagi namanya KUA, kantor urusan agama. Yang diurus pula hanya pernikahan saja. Agama yang lain tak diurus-urus. Mau murtad silahkan saja. Enggak ada diurus-urus. Tetapi kalau sudah kita berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua Allah rubah cara tata kehidupan kita ini dari kehidupan cara Yahudi menjadi kehidupan cara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Ya, dengan berpisahlah kita untuk suami kita, berpisahlah kita seorang ayah berpisah dari anak dan istri. Kalau di rumah-rumah saja timbullah bosan. Apa kebosanan kita? Menengok namanya setan ini kan macam kami lah pula. Kalau sering kami tengok ibu-ibu ini bosan juga kami. Nah, macam aku, jangan pula jauh-jauh. Nampak aku aja pun perempuan lain, aku cantik pula lah ini perempuan ini. Tapi kalau sering kita keluar, timbullah harmonis kerinduan. Makanya 3 hari kita tinggalkan istri kita, macam pengantin baru kita pulang itu. 40 hari, wah luar biasa lagi. 4 bulan, wah kerinduannya luar biasa. Kadang-kadang ku tengok orang pelaut sekarang 4 bulan ke laut. Pulang-pulang suaminya nggak ada rindu sedikit pun. Bahwa ikan ini udah hitam ini suaminya ini, udah hitam. Matanya aja pula yang nampak. Anaknya pun kadang-kadang lupa sama ayahnya ini. Siapa ini mak? Ayahmu itu katanya. Lupa dia, bayangkan. Enggak apa. Tapi nggak ada hadir kerinduan. Kenapa? Karena tidak Allah datangkan harmonis dalam kehidupan. Karena mereka berpisah karena dunia. Tapi kalau berpisah karena agama 4 bulan dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang pun kami menangis di doa tahajud, ya Allah, sehatkanlah istriku ya Allah. Sehatkanlah istriku ya Allah. Luar biasa kadang. Jangan salah ibu-ibu nanti kalau berangkat suaminya, oh ini ente yang nikah suami. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Justru suami ibu-ibu mendoakan ibu-ibu, ya Allah, sehatkan istriku ya Allah. Ya Allah, jangan engkau pisahkan kami di dunia ya Allah. Tetap samakan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Sampai begitu. Tapi kalau hari-hari berjumpa tak pernah keluar untuk agama, bosan. Menengok kudunya aja pun nggak suka ibu-ibu. Hitam kali pula kudu laki-laki ini katanya. Tapi kalau udah pulang 4 bulan, padahal udah tua laki-laki kita ini, tapi nampak bercahaya Allah berikan. Gagah. Kenapa Allah datangkan kepadanya nur kalamullah dan nur sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang-pulang pula macam pangeran pula. Pakai sorban luar biasa. Makanya jangan lama-lama suami kita di rumah. 4 bulan 5 bulan di rumah itu dah berangkat bang. Itu apa lagi? Berangkat biar tambah ganteng abang. Wah begitu. Berangkat lagi. Kapan kita mastro bang? Mastro lagi. Asalkan namanya ada mastro ini, paling senangnya kita masih ini pada saat mulakat. Jangan lama-lama kali ya. Ini udah ditarget ini. Jangan lama-lama kali. Ini biarlah sedikit agak senang sedikit. Tapi ini bukanlah pengecut lah kami laki-laki ini. Ya. Jangan lama-lama kata amirnya. Minimal 10 menit. Iya. Rupanya 15 menit. Ya. Kenapa lama-lama kali? Makin cantik aja rupanya istri kita kata bilang. Apa enggak tahajudnya terjaga? Baca Qur'annya terjaga. Kadang-kadang macam perjumpaan antara asmara, antara pecinta-pecinta zaman dulu. Tunduk pandangan, senyum pun enggak bisa kita. Memandang istri kita pun enggak bisa. Luar biasa rupanya master ini. Di mulakat itulah memang ada memang yang hebat pertemuannya. Dulu ada orang tua kawan kami. Jangan lama-lama kali, Amang. Udang eleng Mamang dah. Alah, udah tua-tuanya kita ini katanya bersama kami. Lagi, kalau kalian yang muda-muda. Rupanya kalian jumpa sama bau itu, lama. 20 menit. Keluar dia dari situ. Wah, kenapa? Rupanya yang cantik baru bau rupanya kata gitu.
Dah tua. Jadi Bapak Ibu jangan sibuk beli ini, beli itu, makeup ini, makeup itu. Macam lampu lintas nanti muka ibu-ibu itu. Ada hijaunya, ada kuningnya, ada apa namanya, ada merahnya. Begitu pula muka ibu-ibu itu macam lampu lintas. Tak usah, cukuplah dengan ketaatan kepada Allah, taat kepada suami, ikut cara Nabi SAW. Udah cantik ibu-ibu itu. Allah hiasi ibu-ibu dengan Allah. Dan jangan sering keluar rumah. Ini fitnah sudah luar biasa ini Bunda. Maka hidupkanlah taklim rumah minimal 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, sampai orang tua kita di Nizamuddin 1,5 jam hidup taklim dalam rumah. Insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah dan anak-anaknya dijamin menjadi hafiz dan alim-alimah. Jadi kalau kita kurangi dari 1,5 jam Bunda, maka jangan harap. Makanya ini taklim itu mesti harus buat dengan peraturan. Yang belum beruduk. Pakai talakung sebagaimana dalam masjid. Ya, menghadap kiblat, pakai wangi-wangian, biar suasana malaikat datang dalam rumah kita. Sekarang sudah 5 amal. Hidupkan daripada halqa Al-Quran. Mulailah kita taklim kitabi. Setelah itu muzakarah 6 sifat. Taskil. Barulah kita musyawarah. Bagaimana siapa yang menghidupkan daripada taklim besok, siapa yang baca ini besok. Jadi insya Allah Bunda, taskillah bapak-bapaknya ini, atau ibu-ibu juga boleh keluar 40 hari sebelum masuk bulan Ramadan ini. Kita sudah semangat dalam menyambut bulan Ramadan dengan memantapkan iman selama 4 bulan 40 hari, baik rijalnya maupun masturotnya. Insya Allah catat. Sebentar lagi kita akan menghadiri buat jud masturot ya di Tapanuli Tengah. Setiap halqa akan dibuat daripada jur masturot. Ya, ada satu titik di Barus dan Sorkam, di Pandan juga, di Albion juga akan buat daripada jujur masturot. Makanya kalau nanti enggak ada bersatu, kita jangan pula enggak pecah aja, enggak ada pecah. Tetapi semua memudahkan kita untuk keluar. Nanti kalau sudah keluar kita semuanya, barulah. Kalau berpisah-pisah di dunia ini jangan Ibu. Nanti akan Allah satukan kita nanti di akhirat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Asli Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya hayyum ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas jami'an waj'alna sawaban liman ihtada. Allahumma ihdina wal insi wal jinni waj'alna sawaban liman ihtada. اللهم اجعل قريتنا في هذه المدينة المنورة في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بيوتنا يا الله كبيوت الصحابة رضي الله أجمعين. اللهم اجعل رجالنا يا الله كرجال الصحابة. اللهم اجعل نساءنا يا الله كنساء الصحابة. اللهم اجعل صبياننا يا الله كشباب الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هداية الله في هذه القرية، وأنزل هداية في أهلنا، وأنزل هداية في قريتنا، وأنزل هداية في بلاد إندونيسيا يا رحمن، وأنزل هداية في كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل هداية في كل ألام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.